Di Kabupaten Pesawaran, tumbuh sebuah desa yang menyimpan kisah panjang tentang perjalanan para pendahulu dan harapan generasi yang datang sesudahnya. Desa itu bernama Banjaran, sebuah wilayah yang mulai berdiri pada tahun 1936. Awalnya desa ini dihuni oleh para pendatang dari Pulau Jawa yang bermigrasi pada masa koloniasi Belanda. Sebagian lainnya datang melalui transmigrasi Swakarsa, membawa harapan baru dan semangat untuk menetap di tanah yang kemudian menjadi rumah mereka. Nama Banjaran lahir dari kondisi alamnya. Bentang wilayah yang tersusun memanjang atau berbanjar memberikan identitas yang akhirnya menjadi sebutan desa ini. Kini, Banjaran menjadi bagian penting dari Kecamatan Padangcermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dengan luas wilayah mencapai 1.560 hektar, Banjaran terbagi menjadi 7 dusun yang dihuni oleh 3.968 jiwa. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai seorang petani, menjadikan desa ini hidup dari keringat dan ketekunan masyarakatnya. Di bawah kepemimpinan Mat Hamzah sebagai kepala desa, Banjaran menjelma menjadi desa yang patut menjadi contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, saya Mat Hamzah, Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Padangcermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, menyampaikan program pemerintah penggunaan dana desa dari awal menjabat periode tahun 2022 sampai saat ini tahun 2025. Semua sudah kami realisasikan sesuai ketentuan dari pemerintah, baik daerah maupun pusat. Di antaranya BLT yang sudah kami salurkan kepada para KPM atau keluarga penerima manfaat. Untuk ketahanan pangan sudah kami realisasikan juga seperti jalan usaha tani, rehab jembatan gantung, seperti jembatan agak besar sungai, jembatan beton, juga gorong-gorong, dan juga serta drainase di beberapa dusun. Ya, kami tujuan pemerataan semua pembangunan kami tiap dusun, kami sudah pemerataan di setiap dusun itu. Melalui pengelolaan dana desa yang transparan dan tepat sasaran, Banjaran berhasil menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Salah satu pembangunan yang penting adalah jembatan penghubung antara Dusun Kepayang dan juga Pujo Raharjo. Sebelum jembatan ini berdiri, masyarakat harus menyeberangi sungai yang seringkali menyulitkan, terutama saat musim hujan, ketika arus menjadi deras dan akses sama sekali terputus.
hanya itu, pembangunan gorong-gorong dan TPT di sepanjang jalan desa turut meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga saat beraktivitas. Rapat beton menuju area pemakaman pun kini kokoh dan layak dilalui, menggantikan kondisi lama yang sebelumnya becek dan sangat rusak. Di sisi sosial, pemerintah desa juga memastikan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan langsung tunai yang diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Bantuan yang tidak hanya meringankan beban, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah desa terhadap warganya. Mbah Lasina ini benar Bu ya, penerima bantuan tersebut? Iya, Itu jumlahnya kalau bisa tahu berapa Bu? dalam 1 tahun. Dalam satu kali menerima. Satu kali menerima kalau BLT desa itu 900.000. 900.000 dalam kurun waktu 1 tahun. 3 bulan sekali, tapi dalam jangka waktu 1 tahun. Berarti dalam kurun waktu 3 bulan Mbak Lasina mendapatkan bantuan langsung tunai sebanyak 900.000 rupiah Bu ya. Nah, dengan adanya bantuan tersebut, tanggapan Ibu selaku cucunya dan tanggapan Mbah seperti apa sih? Ya, kalau bagi saya cucunya ya sangat-sangat berterima kasih bisa membantu mbah saya, bisa memenuhi kebutuhannya, gitu Om. Dan harapannya ke depannya bantuan ini masih pengen ada atau enggak? Ya, mudah-mudahnya masih pingin ada. Kenapa nih kok masih pengen ada? Ya, karena mbah saya kan udah tua, karena nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang nyari, yang satu keluarga sini juga kan namanya punya urusan sendiri-sendiri. Dengan adanya bantuan itu ya sangat membantu sekali. Berarti dengan adanya bantuan langsung tunai ini memang benar-benar membantu masyarakat yang memang benar membutuhkan Bu ya. Dan kalau saya tahu uang daripada bantuan itu dibelanjakan untuk apa ada sih? Untuk makan. Untuk makan sehari-hari Bu ya, seperti membeli kebutuhan dapur seperti beras, cabai, bawang dan lain sebagainya. Urusan dapur itu kan untuk makan, untuk beli beras kan, untuk makan, waktu nggak punya. Iya. Sosok dari kepala desa kita tuh gimana sih orangnya? Nggak tahu ya, malah lupa. Kalau sosok Bapak itu ya orangnya sangat dermawan sih, ramah lingkungan juga, orangnya baik. Pak Lurah. Untuk bantuan-bantuan dan juga bangunan gimana sih sepak terjang beliau itu? Kinerjanya gimana? Kinerjanya sangat bagus. Sangat bagus Bu ya, berarti bangunan-bangunan memang betul ada. Ada. Dan di tahun 2025 ini kami juga sudah membentuk BUMDes, itu badan usaha milik desa yang sudah baru berjalan, seperti programnya kayak budidaya ikan atau pembesaran ikan nila, ada juga ikan belut, juga nanti ada protani, ya, nanti penjualan obat-obatan juga untuk pertanian.
Awalnya memang agak sulit karena kami baru pertama kali ini menggunakan media biovlog ini. Di awal memang kami menemukan sedikit kendala kayak seperti kayak jamur gitu, banyak. Kemarin juga ada beberapa juga yang mati, nah gitu. Mungkin karena masih awal, nah seperti itu. Oh, berarti kena jamur itu di ikan sendiri tuh, Pak? Iya. Untuk mengatasinya sendiri tuh gimana, Pak? Ya kita sering melakukan pengecekan air, pH air, terus sering mengganti airnya juga, nah itu. Terus kita ada perawatan khusus juga mengenai dengan adanya air yang mungkin pH-nya tinggi, terus kita ada bahan juga sendiri buat nurunin pH itu. Ya alhamdulillah berjalannya waktu sampai sekarang sudah agak menurun angka kematiannya, nah gitu. Kolam ikan yang Bapak kelola untuk BUMDes itu berapa, Pak? Kami menyediakan ada 19 kolam. 19 kolam. 19 kolam yang kami budidaya di sini ikan nila semua. Itu gitu. Sekali bongkaran, sekali panen kira-kira tembus berapa kintal sih, Pak? Kalau untuk perkiraan kami ya sampai berapa ya? 5 tonan. Itu harapan kami 5 ton. Itu target kami bisa tercapai, nah gitu. Berarti berapa kontri, Pak? 5 ton. 5 ton dalam 19 kolam, Pak ya. 20 kolam sebenarnya, Pak. Yang satu itu untuk pembuatan pengisi ulang air, nah gitu. Kami menyediakan 20 kolam. Cuman yang kami ini sekarang masih 19. Berarti hasilnya mantap bener itu, Pak ya. 5 ton dalam 20 kolam. Yang dimana harga nilai sendiri kan udah lumayan nih, Pak ya. Berarti membantu bener perekonomian yang untuk masyarakat di Desa Banjaran ini. Di dalam pembangunan itu kami sudah membangun beberapa item di desa seperti infrastruktur dan lain-lain itu. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Banjaran untuk sama-sama menjaga dan merawat apa yang telah kita bangun bersama-sama. Dan juga kami, pemerintahan Desa Banjaran, atas nama masyarakat seluruh Desa Banjaran, juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, baik kabupaten, provinsi, dan pusat, atas bantuan-bantuan yang diberikan kepada kami, tentang bantuan seperti ya baik ya finansial atau yang lain-lainnya. Aduh sayang, aduh
Hanya itu aja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Banjaran hari ini bukan hanya sekedar wilayah. Ia adalah cerminan kerja keras, persatuan dan harapan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi. Dari sebuah desa kecil dengan sejarah yang panjang, Banjaran membuktikan bahwa kesejahteraan dapat diraih ketika pemerintah dan masyarakat berjalan bersama.